beserta para keluarga, sahabat dan zuriat beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khaufi minallahi ta'ala ay yu'adzibahum ala ma januhu min mazalimi nufusihim wa mazalimil ibad walau auda khilalin li ahadin aw ibratin yukhituna biha la siyama in kana ahadum yastaqilu a'malahu salihata fi ainihi fa innahu yastashaddu khawfuhu wa qurbuhu li adami ayyakuna mahu syai'un minal hasanat. Yang ke-11 di antara akhlak-akhlak para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in atau ulama-ulama salaf kita yang mereka mengajarkan akan ilmu-ilmu hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasratul khaufi minallahi ta'ala, memperbanyak takut kepada Allah. Takutnya di mana mereka ini? Ayu azibahum ala majanuhu min mazalimi nufusihim. Mereka takut diazab Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan atau perbuatan yang mereka lalai, min mazalimi nufusihim, daripada menzalim diri sendiri, atau mazalimil ibad, atau menzalim hamba-hamba Allah Ta'ala. Walau auda khilalin, sekalipun menzalim hamba Allah Ta'ala atau menzalim diri sendiri itu melalui tusuk gigi yang didapatnya di jalan, au ibratin, atau jarum, yuhitu nabiha, yang mereka pakai jarum tersebut untuk menjahit pakaian mereka. Nah, kalau kemarin kita sama-sama membicarakan sifat atau para tingkah laku para sahabat adalah ketakutan mereka daripada Allah pada awal-awal mereka kenal dengan batin mereka, awal-awal mereka kenal dengan perkara hati, sampai kepada akhir daripada hidup mereka, mereka lebih memperbanyak takut kepada Allah. Nah, yang selanjutnya ini kita di antara akhlak mereka adalah memperbanyak rasa takut kepada Allah supaya jangan sampai diazab Allah Subhanahu wa taala karena menzalim diri sendiri atau menzalim hamba Allah. Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang sahih yang diriwayatkan dan bersanad sampai kepada Rasulullah dan diterjemahkan oleh Imam Nawawi yang bernama kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi. Beliau mengatakan di sana arti zalim itu apa? Supaya kita ini bisa berhindar menzalim diri sendiri atau menzalim hamba Allah. Beliau mengartikan arti zalim itu li'anna zulma mujawidul haddi wa tasarrufi milkil ghair. Arti zalim itu, kata Imam Nawawi, mujawidul haddi, melampaui batas. Apa jua pun melampaui batas itu namanya zalim terhadap diri pribadi. Satu. Yang kedua, zalim terhadap hamba Allah itu wa tasarrufi milkil ghair, ay mujawidu tasarrufi milkil ghair, melampaui batas atas kepemilikan orang lain atau tanpa izin. Nah, sahabat-sahabat dahulu, ulama-ulama tabi'in atau ulama-ulama salaf, mulai dari zaman Rasulullah sampai 300 Hijriah itu ulama salaf namanya. Nah, ulama sampai 200 Hijriah itu termasuk ulama salaf. Mereka itu memperbanyak rasa takut
takut kalau menzolim diri sendiri atau lebih-lebih lagi menzolim orang lain. Sekalipun menzolim orang lain itu mempergunakan milik orang lain yang sudah tidak terpakai, dianggap mereka ini tidak terpakai, lalu dipakai mereka, baik itu berupa tusuk gigi untuk menyelat-nyelat di gigi lah, au ibratin atau jarum yang tidak terpakai lagi, sampai di sana. Nah, takut diri kita ini menzolim, lalu kita dengan adanya ta'rif atau pemahaman arti zolim itu menurut Imam Nawawi Imam Nawawi itu sepakat ulama-ulama akhir zaman lah, seandainya umur Imam Nawawi itu kan, Imam Nawawi meninggal dunia umur 45 tahun, coba masih muda, kita berapa? Kalau kami perhitungkan kata ulama mutaakhirin, umur 45 tahun itu cukup beberapa puluh kitab yang bisa dikarang. Kalau misalnya lah setahun kita bisa mengarang kitab satu, tahun kedua, tahun ketiga, itu perhitungan paling cepat. Nah, sedangkan Imam Nawawi, ashab atau golongan daripada mazhab Imam Syafi'i, ini melampaui batas kemampuan ulama-ulama pengarang kitab. Nah, sehingga kita yang berada di akhir zaman ini kebanyakan mengikuti pemahaman daripada Imam Nawawi. Namun pemahaman Imam Nawawi di sini tidak keluar jalur daripada mazhabnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi kalau perkiraan kita tuh 45 tahun itu mulai akil balik tuh bisa mengarang kitab, seandainya tuh dihitung sampai meninggal dunia umur 45 tahun, itu jumlah kitab misalnya 100. Ini Imam Nawawi melampaui batas daripada 100. Berapa banyak karangan Imam Nawawi yang dipakai oleh penganut-penganut mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi luar biasa, berkeramat beliau. Nah, kata Imam Nawawi, arti zolim terhadap diri sendiri itu apa? Atau terhadap orang lain. Jadi dengan adanya ta'rif daripada Imam Nawawi ini kita bisa berhindar. Karena setiap kezoliman itu akan membawa kita jauh daripada Allah. Jadi orang-orang yang bertauhid lah bukan takut dimasukkan ke dalam neraka, bukan mengharap daripada surganya Allah, tetapinya orang-orang yang bertauhid itu adalah takutnya mereka kemarin karena takut terpisah dengan Allah. Nah, lalu bagaimana supaya jangan sampai kita terpisah dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti? Dengan jalan menghindari daripada kezoliman terhadap diri ataupun kezoliman terhadap hamba-hamba Allah. Zalim terhadap diri atau kepada orang lain, yang pertama kata Imam Nawawi, li'anna zulma mujawidul haddi, melampaui batas. Satu, melampaui batas. Tidur terlalu lama melampaui batas, itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Kalau segi fikih hukumnya makruh, tapi kalau di dalam ilmu tauhid itu namanya kita memperbudak diri kita kepada hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu hukumnya haram. Itu menurut ulama tauhid. Agak keras sedikit sebenarnya, agak keras tauhid ketimbang fikih. Kita boleh memperbudak diri kita kepada Allah, dan kita tidak boleh memperbudak diri kita kepada selain daripada Allah. Jadi melampaui batas apa juga pun lah, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, seberapa banyak kita melampaui batas, sebanyak itu pula kezaliman yang kita kerjakan. Itu namanya orang zalim terhadap diri sendiri, itu namanya tidak sayang dengan anggota tubuh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini kepada diri kita. Sudah jelas-jelas nih lah makan 2 piring, sudah kenyang, sendawa sudah, ditawari lagi, makan lagi. Berarti memperbudak diri bukan kepada Allah, tetapinya memperbudak diri kepada hawa nafsu.
Satu tadilah melampaui batas itu hukumnya zalim menurut ulama salaf dahulu. Terkadang begini inilah, kami ini ulama salaf, kami ini mengikut ulama salaf, tetapinya mulutnya tidak bisa dijaga, bid'ah, sesat, kan gitu. Kafir itu melampaui batas. Melampaui batasnya di mana? Barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya se-Islam, kata Rasulullah, sedangkan tidak ada bukti dia itu kafir, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Kita belum ada bukti yang secara nyata, belum bukti ada secara nyata kita mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, itu namanya melampaui batas. Bila melampaui batas berarti zalim terhadap diri sendiri. Ulama salaf dahulu tidak mau menzalim diri sendiri, apalagi menzalim terhadap hamba-hamba Allah. Selama kata Imam Syafi'i adalah selama orang yang meninggalkan sholat itu bukan meremehkan lah. Ya, terkadang ada orang tuh yang betul-betul malas dan mengakui dirinya ini pemalas, itu belum keluar daripada Islam. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, bila tidak mengerjakan sholat atau ibadah secara sengaja, apapun alasannya, keluar daripada Islam, itu Imam Ahmad bin Hambal. Adapun Imam Syafi'i selama dia tidak meremehkan sholat, lalu malas mengerjakan tapi merasa diri ini salah, itu tidak keluar daripada Islam. Pendapat Imam Syafi'i termasuk ulama salaf. Nah, orang yang meninggalkan sholat aja pun belum keluar daripada Islam selama di dalam dirinya itu bukan menganggap remeh. Apalagi jelas-jelas orang itu beribadah, berzikiran di dalam masjid, bertahlilan, banyak yang dibacanya, lalu dikatakan bid'ah, dikatakan sesat, dikatakan kafir. Kita yang mengatakan yang demikian hukumnya bisa kafir, kan menzalim terhadap hamba-hamba Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah di saat bersampingan dengan Sayyidina Umar, datang orang-orang munafik Madinah, orang munafik dari golongan Madinah, karena yang banyak munafik itu daripada golongan orang Madinah, daripada bangsa Yahudi. Mereka cuma sekadar masuk Islam untuk mengetahui kelemahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah nih yang Yahudi tadi nih, yang mengaku Islam, datang. Bahwasanya dia beriman kepada Allah dan Rasulullah lah. Sayyidina Umar mengetahui ini orang munafik. Di belakang Rasulullah dia tetap beragama Yahudi. Tapi di depan Rasulullah mengaku Islam. Ketahuan oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, ini orang munafik. Sayyidina Umar tuh sudah siap dengan pedangnya. Coba, ini jelas-jelaslah ada saksi orang ini orang munafik. Orang yang ingin menghancurkan Islam. Sayyidina Umar langsung menarik pedang beliau, mau memenggal kepala orang munafik tersebut. Tunggu, kata Rasulullah. Padahal jelas ada saksinya lah. Siapa saksinya? Sayyidina Umar, ini orang munafik. Mau dipenggal oleh Sayyidina Umar. Tunggu, kata Rasulullah. Bisakah kamu mengorek hatinya ini? Bisakah kamu zahirkan kemunafikannya yang di dalam dadanya ini keluar? Tidak bisa, wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Nah, kalau tidak bisa kamu zahirkan, kamu nampakkan kemunafikannya, tidak usah diponis orang ini munafik, kata Rasulullah. Coba ilmu Rasulullah adalah sampai Rasul mengatakan, apa Umar, ini munafikkah? Munafik. Oh, munafik. Sudah, tidak ada Rasulullah seperti itu, tidak ada keras dan kejam seperti itu Rasulullah. Nah, katanya mengikut ulama salaf, sedangkan mengikut Rasulullah aja sudah tidak benar. Itu jelas-jelas Sayyidina Umar menyaksikan dengan mata kepala beliau ini orang munafik, hendak dipenggal, dilarang Rasulullah. Bisakah kamu, kata Rasulullah, mengorek, mengeluarkan sifat munafiknya di hadapanku? Bisalah. Tidak bisa, wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Nah, tidak usah dihukum munafik, sekadar munafik, apalagi kafir, apalagi bid'ah, apalagi sesat. Tidak ada perbuatan sahabat seperti itu. Nah, kan jauh nih lah jauh daripada
akuan terhadap perlakuan. Akuan mereka mengikut ulama salaf, tetapinya kelakuan mereka di luar daripada ulama-ulama salaf. Itulah Wahabi. Zalim lah itulah, zalim Pak. Rasulullah SAW tidak mau menzalim terhadap orang munafik. Coba lihat Rasulullah. Ruhama'u bainahum, asyidda 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Keras memang Rasulullah terhadap orang yang jelas-jelas kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang terhadap golongan-golongan mereka orang Islam. Orang yang baru mengucap 2 kalimat syahadat itulah haram kata Rasulullah darahnya, haram kata Rasulullah hartanya untuk diambil. Nah, itu yang baru masuk Islam tuh, yang belum ada keimanannya kuat tuh lah. Apalagi orang tuh sudah puluhan tahun, mulai kakek neneknya, bapaknya Islam, beramalan-amalan orang-orang dahulu, lalu dikatakan syirik, bid'ah, sesat, naudzubillah. Jadi yang pertama arti zalim itu adalah melampaui batas. Apa juga pun melampaui batas itu zalim terhadap diri sendiri. Kadar yang diberikan Allah Ta'ala kepada perut kita cukup misalnya 2 piring, sudah sendawa, itu tanda angin keluar. Bahwasanya tempat angin itu tidak ada lagi. Kalau sudah keluar angin itulah, itu tanda bahwasanya ini sudah penuh. Bila sudah penuh diisi lagi, berarti kita zalim terhadap diri sendiri, berarti kita tidak sayang dengan anggota tubuh yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Apalagi melampaui batas. Semua yang melampaui batas, innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas diantaranya mubadir, sama. Tapi yang perlu kita garis bawahi inilah, di dalam pelajaran ulama-ulama salaf itu jangan sampai kita mengatakan sia-sia. Itu aja. Apa juga pun kemaksiatan yang terjadi di alam ini jangan dikatakan sia-sia. Apalagi bukan maksiat. Wa auhallahu ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berwahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, wahai Allah, apa tandanya sampeyan itu ridho terhadap saya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan jawaban yang begitu singkat. Tandanya ridho aku terhadap kamu adalah kamu itu ridho dengan takdirku. Nah, kita mengetahui bahwasanya diri kita ini sebagai hamba Allah yang berada di dalam alam dunia. Alam dunia ini diciptakan Allah Ta'ala serba 2, sedangkan alam akhirat itu serba 1. Nah, alam dunia ini ada baik, ada buruk. Sedangkan di dalam kebaikan itu ada Allah yang mentakdirkan, di dalam keburukan itu ada Allah yang mentakdirkan, sekalipun manusia yang melakukannya. Jangan dikatakan sia-sia. Sia-sia aku tadi menyumbang, ternyata uangnya ke anu ya, aku tidak mau lagi menyumbang. Jangan. Di dalam sabda Nabi SAW, kalau ingin mengukur lebih jauh keislaman kita, ukur melalui ini. Min husni islamil mar'i, tanda kata Rasulullah bagusnya Islam seseorang. Kita ini sudah Islam, cuma kadar keislaman kita ini bagus apakah tidak bagus di mana? Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Pelan memahami hadis. Tanda Islam seseorang itu bagus kata Rasulullah, orang tuh meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nah, sedangkan kita tahu inilah, semua takdir Allah atau perbuatan Allah atau af'al Allah di alam ini tidak ada yang sia-sia. Nah, kita tanamkan di sana semua yang ditakdirkan Allah Ta'ala di alam ini, bahwasanya tidak ada yang sia-sia.
Kalau sia-sia untuk apa Allah Ta'ala memperbuat sesuatu di alam ini? Oleh karena demikian, setiap sesuatu yang terjadi di alam ini itu ketentuan Allah. Setiap ketentuan Allah Ta'ala itu pasti tidak sia-sia. Nah, itu yang kita pandang. Jadi maksud meninggalkan sesuatu yang sia-sia, artinya itu jangan menganggap sesuatu itu ada sia-sia. Kalau ingin laksanakan, laksanakan. Kalau ingin hindari, hindari. Tapi jangan sampai mulut kita ini mengatakan sia-sia. Sia-sia. Kenapa? Karena semua itu takdir Allah. Bila kita sudah sanggup diri kita ini tidak mengatakan itu sia-sia, berarti kita ridho dengan takdir Allah. Itulah ridhoku wahai Musa, kata Allah. Jauh-jauh kita ke sana kemari mencari ilmu nih supaya kita tuh mengetahui ridho Allah cukup di dalam diri kita. Bila kita ridho dengan takdir Allah, Allah sekarang menakdirkan kita suatu kebaikan, kita senang. Besok harinya Allah Ta'ala menakdirkan sesuatu yang membuat hati kita tidak senang. Bagaimana supaya sesuatu yang tidak kita senangi ini kita ridho? Yang pertama, pandanglah semua yang terjadi di alam ini. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak sia-sia. Sekalipun kita berhindar, kan begitulah. Berhindar silahkan, menjauh silahkan daripada sesuatu yang kita benci, karena itu bukan daripada dicontohkan Rasulullah, tapi jangan dikatakan itu sia-sia. Kenapa? Karena semua takdir itu datang daripada Allah. Nah, kalau sudah kita tahu bahwasanya sesuatu tidak ada sia-sianya, karena itu semua daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tumbuhlah rasa cinta terhadap sesuatu yang ditakdirkan kepada kita, baik ataupun buruk, lalu timbul ridho dalam diri kita. Cukup itu aja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu doa kita waktu SD ya Allah. Sebelum doa belajar, ada doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Raditu billahi rabba. Aku ridho Tuhanku itu adalah Allah. Di dalam semua takdirnya itu aku ridho. Apa buktinya kamu ridho? Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang terjadi di alam ini sia-sia, sekalipun itu kuhindari. Nah, itu namanya ridho terhadap takdir Allah. Sia-sia aku menyumbang, ternyata dibawanya untuk minuman. Cukup kita menyumbang, sudah, jangan dikatakan sia-sia. Itu aja, aku sia-sia aja mau ngasih sumbangan, dia mengumpulkan harta di sana. Jadi kita ada ketemu baru 2 hari ini lah, ada ketemu. Ada orang-orang tuh setiap hari kata teman saya nih lah, kata teman saya, ini Pak lah setiap hari dia minta-minta sini sampai ke ujung kampung sana katanya. Itu ada grupnya. Tahulah sampean katanya. Ini di kampung rumahnya besar sekali. Kita pada waktu itu memang alhamdulillah memang ada sedikit ada rezeki, kita kasih uang sedikit. Berhubung sedikit rezeki lah, jadi sedikit yang kita kasih langsung disuari oleh teman kita ini. Kamu tahu ndak? Itu tiap hari minta-minta di sini, sampai ke sana. Tahu ndak rumahnya di kampung besar daripada rumah kita? Itu sangkanya ada ndak bukti melihat? Sia-sia kamu menyumbang. Nah, kata-kata sia-sia ini hati-hati. Man amila sholihan falinafsih. Ingatkan inilah supaya kita jangan sampai ada sia-sia. Man amila sholihan falinafsih di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang beramal soleh itu nanti kembali